Assalamualaikum, halo guys, jumpa lagi di channel AZHMH, dimana pada video kali ini kita bakal membahas lagi tentang perang Ukraina. Dan timbul pertanyaan setelah perang, mengapa Rusia kehilangan banyak tank di Ukraina? Nah, sobatku sekalian, para ahli militer memperkirakan hal itu disebabkan oleh senjata anti-tank canggih yang diberikan negara-negara barat ke Ukraina dan cara pasukan Rusia yang buruk dalam menggunakan tank-tanknya. Lalu seberapa besarkah kehilangan tank Rusia di Ukraina? Oryx merupakan sebuah blok militer dan intelijen yang menghitung kerugian militer Rusia di Ukraina berdasarkan foto-foto yang dikirim dari zona perang. Di mana menurut Oryx, Rusia telah kehilangan lebih dari 460 tank dan lebih dari 2000 kendaraan lapis baja lainnya di Ukraina. Sedangkan Angkatan Bersenjata Ukraina mengatakan Rusia telah kehilangan lebih dari 680 tank. Sementara itu guys, menurut Rand Corporation dan EESS, Rusia memiliki sekitar 2.700 tank tempur utama yang menjadi daya serangnya pada awal konflik dimulai. Nah, lalu seberapa efektif senjata anti-tank dari barat untuk Ukraina? Wow. Amerika Serikat guys memasok Ukraina dengan lebih dari 2000 rudal anti-tank Javelin pada awal konflik di Ukraina dengan Rusia, di mana sejak saat itu Amerika Serikat telah mengirimkan lebih dari 2000 rudal anti-tank lagi. Inggris sejauh ini juga telah mengirim setidaknya 3600 rudal NLAW guys. Wah. Sokongan senjata ke Ukraina dari barat, apa-apa saja itu ya. Menurut pembuatnya yaitu Lockheed Martin, di mana roket Javelin itu dapat meledak di bagian atas tank, area di mana lapisan bajanya paling tipis. Banyak tank Rusia dilengkapi dengan pelindung reaktif yang bisa menahan dampak tembakan roket guys. Namun Javelin dilengkapi dengan dua hulu ledak ternyata. Satu hulu ledak menghancurkan pelindung reaktif, sedangkan yang kedua menembus kerangka tubuh tank. Begitu pula dengan rudal NLAW yang dipasok oleh Inggris ke Ukraina, dirancang untuk meledak ketika melewati bagian atas tank yang relatif terbuka. Nah, sobatku sekalian, di mana Javelin dan NLAW sangat kuat ternyata. Seperti ditulis oleh analis riset perang darat di Royal United Service Institute ataupun RUSI Nick Reynolds. Ya, tanpa bantuan senjata yang mematikan itu, di mana situasi di Ukraina akan sangat berbeda. Di mana Amerika Serikat juga memasok Ukraina dengan 100 drone anti-tank Switchblade. Ya, drone yang dikenal sebagai kamikaze alias drone bunuh diri itu dapat melayang di atas target dengan jarak bermil-mil dari operatornya. Lalu akan jatuh di atas tank dan menghancurkan tank dengan hulu ledak di ujungnya. Wah. Lalu seberapa lemahkah taktik Rusia? Taktik perang Rusia di Ukraina, di mana sampai saat ini tentara Rusia beroperasi melalui grup taktis batalion yang merupakan unit tempur mandiri yang terdiri dari tank, infanteri dan juga artileri. Di mana komposisi unit-unit ini bervariasi guys, namun umumnya terdiri dari mayoritas kendaraan lapis baja dan sedikit pasukan infanterinya. Rusia memiliki pasukan yang relatif sedikit untuk dikerahkan, kata Philip O'Brien, seorang profesor studi strategis di Universitas St. Andrews. Jadi BTG itu alias batalion, grup taktis batalion itu adalah cara untuk menciptakan unit tempur dengan banyak serangan. Mereka dirancang untuk menyerang dengan cepat menggunakan banyak daya tembaknya, tetapi perlindungan personelnya minim untuk bisa membalas apabila barisan lapis bajanya diserang. Komposisi itu membuat tentara Rusia seperti petinju dengan pukulan kanan yang bagus tetapi memiliki rahang dari kaca.
Profesor O'Brien juga mengatakan kurangnya patroli udara Rusia membuat pasukan Ukraina merasa mudah untuk mengambil posisi dan menyergap konvoi tank Rusia. Rusia tidak mendapat kendali di udara pada awal konflik, sehingga mereka tidak bisa berpatroli di langit dan melihat pergerakan tentara Ukraina. Itu berarti pasukan Ukraina bisa mengambil posisi tembak yang bagus untuk menyergap dan mereka mampu menciptakan beragam kerusakan dengan cara tersebut, guys. Lalu seberapa besarkah hal ini disebabkan oleh ketidakmampuan Rusia? Dimana masih menurut Oryk, guys, setengah dari tank Rusia yang hilang tidak dihancurkan atau dirusak oleh musuh, tetapi ditangkap maupun ditinggalkan begitu saja. Dimana para ahli juga menganggap situasi ini terjadi karena persoalan logistik dan ketidakmampuan pasukan Rusia. Anda telah melihat gambar tank Rusia yang diseret oleh traktor petani Ukraina? Tentu saja. Itu sebuah hal yang cukup aneh ternyata. Di mana beberapa dari tank itu ditinggalkan karena kehabisan bahan bakar. Itu kegagalan logistik ternyata. Beberapa terjebak di lumpur musim semi karena komandannya memerintahkan invasi pada waktu yang salah. Banyak dari pasukan darat Rusia merupakan wajib militer dan rekrutan, sehingga itu membuat mereka memiliki kekuatan tempur berskala rendah hingga menengah. Di mana banyak tank terbengkalai karena cara mengemudi yang buruk. Ada juga yang jatuh dari jembatan. Yang lainnya terjerembab ke parit sehingga relnya lepas. Kemampuan pasukan untuk menggunakan peralatan militer ini masih sangat kurang kemampuannya. Namun guys, seringkali tentara Rusia meninggalkan kendaraan mereka lalu melarikan diri. Jadi keinginan untuk berperang juga sangat kurang. Di mana pemerintah Ukraina bahkan telah mengeluarkan instruksi mengenai bagaimana warga harus menyerahkan kendaraan militer yang ditinggalkannya. Pihak berwenang juga menegaskan bahwasannya siapapun yang menemukan hadiah pertempuran seperti itu tidak perlu bayar pajak alias bebas pakai di negara itu ya guys. Nah sobatku sekalian, bagaimana tanggapan kalian tentang kehilangan banyak tank Rusia di Ukraina? Ya, bagaimana tanggapan kalian guys? Silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah. Dan juga jangan lupa untuk tekan tombol like-nya, share dan juga subscribe ya guys. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir. Assalamualaikum.